Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan membahas part ke-6 soal matematika, persiapan dan pemantapan asesmen standarisasi pendidikan daerah MKKS SMP MTS Provinsi DIY. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor 26. Di sini ada bang ruang sisi lengkung. Perhatikan gambar, ada gabungan kerucut dengan bola. Bandul pancing seperti pada gambar terbuat dari besi yang dibentuk oleh kerucut dan setengah bola. Jari-jari bola itu sama dengan tinggi kerucut, yaitu 3 cm. Nah, di sini 3 cm ya, teman-teman. Volume bandel pancing tersebut adalah, tinggal kita tambahkan aja ya, volume kerucut ditambah dengan volume setengah bola. Berarti volume bandul. Nah, di sini kita lihat pilihan gandanya itu menggunakan pi. Ini jauh lebih enak ya, teman-teman. Jadi kita tidak usah pusing memikirkan pi-nya mau menggunakan 3,14 atau 22/7. Volume bandul itu berarti volume kerucut ditambah dengan setengah volume bola. Oke, volume kerucut itu adalah sepertiga pi r kuadrat t. Kemudian volume bola, karena ini setengah, kita kalikan setengah dari 4/3 pi r pangkat 3. Kemudian di sini boleh kita coret 1, 2, begitu ya, teman-teman. Kemudian di sini menjadi 1/3 pi r kuadratnya kan berarti 3 kuadrat dikali dengan 3 ditambah dengan 2/3 pi r pangkat 3, yaitu 3 pangkat 3. Coret. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 9 pi. Kemudian ini 3-nya kita coret 1 ya, teman-teman. Kita coret 1. Maka di sini pangkatnya menjadi 2. 3 pangkat 2 ini adalah 9. 9 kali 2 berarti 18 pi. 18 tambah 9 itu berarti sama dengan 27 pi cm kubik. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita bahas nomor 27. Di nomor 27 ini ada soal transformasi ya, teman-teman. Segitiga ABC dengan koordinat A 2,6 dan B 6,2 dan C 10,8 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dirotasikan 90 derajat dengan pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Koordinat bayangan akhir segitiga ABC adalah, kita lihat dulu optionnya ya, teman-teman. Untuk keempat ini, option yang A adalah min 6,-2, min 2,-6, 6,2, 2,6. Artinya di sini beda semua. Berarti cukup dengan mencoba satu titik saja kita sudah bisa menemukan jawabannya. Jadi di sini yang akan kita misalkan adalah yang titik A saja. Yang B sama C sunnah. Kalau misalkan teman-teman mau mencobanya ya silahkan gitu kan ya. Nanti di sini ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama caranya gambar. Gambar itu bisa kita nalar, bisa kita logika. Kalau misalkan kita menggunakan rumus, itu berarti hafalan. Nah, teman-teman termasuk golongan yang mana? Silahkan. Nanti saya bahas dua-duanya. Yang pertama di sini, cara pertama, gitu ya. Nah, kita menggunakan 2 cara. Cara 1. Nah, cara 1 di sini saya mau menggunakan gambar dulu, teman-teman. Nah, di sini saya mau buat bidang koordinatnya dulu ya. Oke, kemudian di sini Oke, cakep. Nah, kemudian di sini ada sumbu Y. Kemudian di sini ada sumbu X. Nah, kemudian di sana ada titik 2,6. 2,6 ya kira-kira 2 seginilah ya. Kemudian 6 segini. Maka titik A-nya berada di sini. Ini adalah titik A, yaitu 2,6. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X berarti kalau misalkan
bendanya ada di sini, bayangannya akan di bawahnya ya, karena ini cerminnya. Maka bayangannya ya berada di sinilah, gitu kan ya. Di sini min 6. Berarti A aksennya berada di 2,-6. Atau ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, itu berarti nilai X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Kemudian dirotasikan 90 derajat dengan pusatnya 0,0 berlawanan arah jarum jam. Kalau begini searah jarum jam, maka kalau berlawanan arah jarum jam nanti arahnya ke sini ya teman-teman. Nah, dengan pusatnya adalah 0,0. Jadi ini pusatnya rotasi. Kemudian kan tadi bayangan terakhirnya di sini ya. Saya buat gini. Nah, ini. Kemudian mau saya ini titik yang ini. Titik yang 2, berapa ini? 2,-6 ini kita rotasikan 90 derajat. Seret, 90 derajat. Yo, kira-kira di sinilah ya. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan. Nah, di sini nggak jauh-jauh dari angka 6 dan 2 ya, cuma ada angka 6 dan 2. Nah, berarti kalau di sini ya 6 gitu kan ya. Nah, di sini 6, kemudian yang di sini adalah 2. Jadi jawabannya adalah A double aksen sama dengan 6,2. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Atau boleh kita menggunakan cara kedua. Cara kedua itu adalah menggunakan rumus. Cara kedua. Di sini ada A. A yaitu berapa itu? 2,6 ya. 2,6 direfleksikan terhadap sumbu X. M sumbu X. Nah, refleksi itu notasinya M ya, mirror. Maka A aksennya menjadi ya tadi seperti tadi, bahwa ketika dicerminkan terhadap sumbu X, nilai X-nya tetap, Y-nya yang berubah, berarti menjadi X, min Y. Berarti menjadi 2,-6. Nah, kemudian ketika dirotasikan berlawanan arah jarum jam itu malah positif ya, positif 90 derajat. Nah, maka A double aksennya gitu ya. Maka nanti di sini A double aksennya untuk rumus rotasi positif 90 derajat itu adalah min Y, X. Nah, silakan nanti buka buku kembali ya. Maka di sini min Y, ini Y-nya min 6, ketemu min lagi, maka menjadi 6, X, berarti 2, 6,2. Jadi jawabannya sama, C. 6,2. Bisa dipahami ya. Kemudian di soal nomor 28. Perhatikan diagram. Sejak Januari. Nah, ini sebenarnya informasi ini ya buat pengetahuan saja, tetapi saya supaya cepat langsung ke pertanyaannya. Karena misalkan kita nggak baca ini, ternyata langsung ke pertanyaannya langsung bisa dijawab. Berikut pernyataan-pernyataan berkaitan dengan informasi di atas. Terus habis itu urutan pasien. Nah, ini berarti harus kita hitung satu persatu ya teman-teman. Atau kalau enggak kita lihat secara kasat mata, berarti urutan yang pasien terbesar, terkecil itu adalah Sleman, ya bener ya. Sleman yang paling tinggi, kemudian Bantul, baru Yogyakarta. Nah, di sini nih yang rada ini ya, nah, Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul. Ini bener ya nomor 1. Cuma supaya memastikan ini kita jumlahkan semua. Jadi nanti ini ada 1581 ditambah dengan 146 ditambah dengan 2908, itu nanti totalnya adalah 4635.
Kemudian nanti di sini ada 2613 ditambah 154 ditambah dengan 6269, itu berarti nanti yang di Sleman ada 9036. Kemudian untuk yang Bantul ini kita jumlahkan semua, ini, maka nanti ada 6994 ya. Kemudian yang di Kulon Progo itu adalah 2730 dan yang di Gunung Kidul itu adalah 1731. Terbukti ya, berarti yang paling tinggi adalah Sleman, kemudian kedua Bantul, Yogyakarta, Kulon Progo, baru Gunung Kidul. Berarti pernyataan satu salah, benar. Berarti pernyataan yang satu ini benar. Berarti yang ada angka satunya benar. Oh, satu ada. Berarti yang ini salah, gitu ya. Kemudian berarti yang ada satunya itu benar. Berarti bisa A, bisa B. Nah, sekarang kita buktikan yang nomor 4 saja ya. Nomor 4. Nah, kalau misalkan nomor 4 ini salah ya berarti jawabannya A. Kalau nomor 4 ini benar ya berarti jawabannya B. Daripada kita harus meneliti 2 dan 3. Oke, jumlah pasien terkonfirmasi di DIY adalah 8.408. Ini kita totalkan. Berarti ini nanti ditambah. Nah, ini ditambah semuanya. Teman-teman, itu totalnya adalah total. Nah, totalnya adalah 24.766. DIY itu berarti meliputi semua kabupaten. Berarti ini salah ya teman-teman. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya kita bahas nomor 29. Di nomor 29 ini ada soal mengenai nilai rata-rata gabungan ya teman-teman. Ini paling enak kita kerjakan sambil baca soal, sambil kita tulis langsung caranya. Jadi begini. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 40 siswa adalah 7. Berarti itu boleh kita tulis 40 kita kalikan dengan 7. Kemudian ditambah 10 siswa yang mengikuti ulangan susulan, sehingga rata-rata keseluruhan menjadi 7,4. Berarti ada 10 siswa yang mengikuti susulan yang nilainya kita belum tahu, kita misalkan X. Nah, kemudian dibagi jumlah seluruh siswa, artinya 40 ditambah dengan 10 berarti menjadi 50, sama dengan 7,4. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan. Daripada kita mengalihkan 40 kali 7 jadi 280, ini boleh kita sederhanakan teman-teman. Ini artinya kita bagi dengan 10. Nah, ini berarti kita bagi dengan 10. Ini harus kedua ruas ya, karena di sini adalah penjumlahan operasinya. Jadi di sini kita sederhanakan. Setelah itu ini akan jauh lebih kecil angkanya. 7 dikali dengan 4 itu berarti menjadi 28 ditambah dengan X sama dengan 7,4. Nah, ini 5-nya kita kalikan ke sana teman-teman. Berarti ini dikali dengan 5. Maka X sama dengan 7,4 dikali dengan 5 itu sama dengan 37. Kemudian 28-nya kita pindah ruas, berarti yang tadinya plus menjadi min. Dikurangi dengan 28, maka X-nya sama dengan 9. Jadi rata-rata dari 10 siswa yang mengikuti susulan itu adalah 9. Gampang ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 30 ada soal tentang peluang ya teman-teman. Sebuah kantong berisi 9 kelereng merah, 8 kelereng kuning, dan 4 kelereng hijau. Jika diambil satu kelereng secara acak ternyata berwarna kuning dan tidak dikembalikan, peluang terambil kelereng kuning pada pengambilan kedua adalah, gampang ya teman-teman ini. Jadi ada kotak, kemudian yang merah. Nah, yang merah itu ada 9, kemudian yang kuning itu ada 8, dan yang hijau itu ada 4. Kemudian yang sudah diambil kelereng pertama berwarna kuning, berarti kuningnya sekarang tinggal 7 gitu ya. Kemudian peluang terambil kuning yang kedua, berarti peluang kuning kedua
kedua ini maksudnya pengambilan kedua ya teman-teman. Berarti tinggal 7 per totalnya. Sekarang kelerengnya ada berapa? Ini 9 tambah 7, 16, tambah dengan 4 berarti 20. Jadi 7 per 20. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dari rumah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.